Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai alat proses. Contoh dari alat proses yang sudah kita terangkan sebelumnya adalah CPU. Ini adalah gambar dari CPU. Fungsi dari CPU itu sendiri yaitu untuk memberi address atau alamat data dan program. Kemudian untuk memasukkan data dan mengambil data. Seterusnya yaitu untuk melaksanakan instruksi secara berurutan dan mengontrol kerja sistem. Komponen-komponen CPU itu terdiri dari hard disk, disk drive, prosesor, RAM, ROM, kartu grafis atau VGA card, kartu suara atau sound card, dan motherboard. Hard disk ini adalah contoh dari gambar hard disk dari komponen-komponen CPU tadi. Kemudian hard disk ini yaitu komponen pendukung perangkat keras komputer yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Kemudian yang kedua adalah disk drive. Disk drive ini adalah tempat sebuah untuk memasukkan CD atau disk dan digunakan juga untuk menulis dan membaca data ke disk. Ada beberapa jenis disk drive, yaitu floppy disk drive, tempat untuk memasukkan disket, dan optic drive yang digunakan untuk memasukkan CD atau DVD maupun Blu-ray. Disk drive ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kemudian komponen CPU seterusnya adalah prosesor. Prosesor yaitu merupakan otak komputer. Prosesor digunakan untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Komponen selanjutnya adalah memori. Nah, memori di sini terbagi menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara, di mana jika komputer dimatikan maka data tersebut tidak akan hilang. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, di mana tiba-tiba jika komputer mati dan listriknya mati juga, maka data tersebut tidak akan hilang. Komponen selanjutnya adalah kartu grafis atau VGA. VGA atau disebut juga dengan Video Graphic Adapter berfungsi untuk menerjemahkan output komputer ke monitor seperti untuk desain grafis dan untuk permainan video. Komponen selanjutnya adalah kartu suara atau sound card. Kartu suara ini berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara seperti mendengarkan musik, mendengarkan suara, bermain game, dan lain-lain. Tetapi alat ini tidak akan lengkap tanpa dilengkapi oleh speaker. Komponen selanjutnya yaitu motherboard, yaitu disebut juga dengan papan sirkuit berupa PCB yang memiliki beberapa komponen elektronik yang saling berhubungan, di mana cara kerjanya yaitu untuk mengatur hal teknis seperti BIOS, chipset, RAM, ROM, dan lain-lainnya. Selanjutnya pembahasan dari komponen-komponen hardware yaitu alat output atau output device. Alat output yaitu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari proses pengolahan. Peralatan output itu sendiri terdiri dari yaitu yang pertama hard copy, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas, yaitu contohnya printer, plotter, dan mikrofilm. Yang kedua yaitu soft copy, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media atau perangkat lunak yang berupa sinyal elektronik, contohnya yaitu video display, flat panel, dan layar monitor. Dan yang ketiga yaitu drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, contohnya yaitu magnetic disk. Contoh alat keluaran yang pertama adalah monitor, dan ini adalah gambar monitor dari sebuah komputer. Monitor yaitu salah satu contoh dari alat keluaran yang digunakan untuk melihat hasil dokumen atau data di layar monitor. Dan yang kedua contoh dari alat output yaitu printer. Nah, ini adalah gambar-gambar jenis printer
yang digunakan untuk mencetak tampilan yang ada di layar monitor ke kertas. Informasi yang dicetak oleh printer ini bisa berupa teks, gambar, tabel, dan lain-lainnya. Contoh yang ketiga dari alat output yaitu mikrofilm. Mikrofilm ini yaitu teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil, di mana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa adanya alat bantu. Tujuan dari mikrofilm ini yaitu untuk melestarikan dokumen langka supaya menjaganya agar tidak terjadi kerusakan. Contoh yang keempat, ini adalah plotter, yaitu printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena atau tinta. Plotter ini merupakan alat yang pertama kali yang ditemukan untuk mencetak gambar berukuran sangat besar seperti spanduk-spanduk, iklan, ataupun banner ya. Selanjutnya contoh alat output yaitu infocus. Infocus ini adalah alat output yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding ataupun layar. Contoh selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker ini yaitu perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker ini juga disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kita bahas dari komponen hardware yaitu alat penyimpanan data. Salah satu komponen dari hardware yang digunakan sebagai untuk penyimpanan dokumen atau data yang file yang telah dikerjakan. Macam-macam dari penyimpanan data ini ada dua, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage yaitu penyimpanan data yang langsung berhubungan dengan CPU. Internal storage ini terdiri dari main memory, control register, buffer, general register, ROM, dan ROM. Ciri-ciri dari penyimpanan internal storage ini yaitu operasinya bersifat elektronis sehingga sangat cepat dan handal. Kemudian datanya hampir bisa diakses sekaligus dari memori utama. Kemudian kecepatan aksesnya tinggi sehingga membantu cepatnya pemrosesan. Dan yang kedua yaitu external storage, yaitu penyimpanan data yang bersifat permanen dan tidak akan hilang jika komputernya dimatikan. Contohnya yaitu disket, CD atau DVD, dan flash disk. Contoh penyimpanan data yang pertama yaitu disket. Nah, ini adalah gambar disket. Disket ini merupakan penyimpanan data yang dulunya sangat populer, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakannya karena sudah tergeser oleh penyimpanan data yang lebih baik dan kapasitas yang sangat besar. Kemudian contoh yang kedua adalah penyimpanan data yaitu CD atau DVD. Ini merupakan media penyimpanan data optik yang digunakan untuk menyimpan video dan data. Selanjutnya adalah flash disk. Nah, ini adalah gambar flash disk. Flash disk ini merupakan perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan yang bentuknya berbeda-beda. Di dalam flash disk ini tertanam controller dan memori penyimpanan data yang bersifat non-volatile.